Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan mempelajari salah satu dari cabang ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Nah, bahasa sebagaimana kita ketahui itu merupakan kata-kata yang diungkapkan oleh sekelompok orang atau komunitas untuk mengungkapkan isi hatinya. Nah, bahasa Arab itu merupakan ungkapan yang disampaikan oleh orang-orang Arab dalam rangka menunjukkan maksud atau tujuannya. Dilihat dari susunan kata-katanya, itu di dalam bahasa Arab ada ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu itu berbicara tentang bunyi akhir dari setiap kata. Karena itu ilmu nahwu lebih merupakan alat untuk membaca tulisan Arab yang tidak berharokat, atau yang disebut dengan kitab kuning yang gundul itu. Sementara ilmu sorof itu membahas tentang satuan-satuan kata sebelum tersusun menjadi sebuah kalimat. Biasanya ada semacam wazan atau istilahnya ukuran yang nanti akan dibuatkan timbangan-timbangan berikutnya. Nah, itu garapan ilmu sorof. Sedangkan ilmu nahwu itu adalah membahas tentang bunyi dari akhir setiap kata. Apakah u, apakah a, apakah i, atau sukun. Nah, ini barangkali salah satu gambaran pada kita bagaimana membedakan tema bahasan dari ilmu sorof dan bagaimana tema bahasan tentang ilmu nahwu. Nah, yang kita pelajari pagi ini adalah tentang ilmu nahwu. Jadi bagaimana kita membaca sebuah teks Arab yang gundul, yang tidak berharokat, apakah bunyi akhirnya a, i, atau u. Dan itu insya Allah pada episode berikutnya kita akan mencoba mengangkat persoalan-persoalan tentang nahwu ini dari mulai dasar kemudian bertingkat-tingkat sampai pada akhirnya kita menyatakan selesai dari pembelajaran ini. Hari ini kita akan mempelajari untuk pertama kalinya adalah tentang jumlah mufidah. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang jumlah mufidah ini, ada baiknya kita menyamakan dulu pemahaman tentang pengertian-pengertian yang mungkin ada kata yang hampir mirip dalam bahasa Indonesia tapi maknanya ternyata berbeda. Nah, kita lihat. Kalau kita mendengar kata huruf, itu yang tergambar pada kita adalah alif, ba, ta, tha, jim, dan selanjutnya. Nah, yang kedua, ada kalimah. Di dalam bahasa Arab, itu berbeda artinya dengan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Kalimah dalam bahasa Arab, maka adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya jumlah itu dalam bahasa Arab, maka di dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Nah, dengan penjelasan ini mudah-mudahan tidak lagi ada kesimpang siuran makna. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa huruf adalah alif, ba, ta, tha, jim, dan selanjutnya. Kemudian kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita mendengar jumlah di dalam bahasa Arab, itu dalam bahasa Indonesianya adalah kalimat. Nah, mari kita lihat contoh yang ada di dalam tayangan. Contoh yang pertama, al-faslu wasi'un. Al-muslimatu zakiyatun. Asy-syamsu tali'atun. Qara'a Muhammadun darsan. Qatafatil bintu zahratan. Akalal qirdu mauzan.
Berikutnya, ya'ishu as-samaku fil ma'i yata'allamu talibu fil hujrati. Dan terakhir, yang zilul mataru minas samai. Saudara-saudara sekalian, kalau contoh-contoh yang di atas tadi kita pisahkan, umpamanya al-faslu saja, kemudian wasi'un di tempat yang lain, kita tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa maksudnya. Tapi setelah digabung, al-faslu wasi'un, kelas itu luas. Maka siapapun yang mendengar atau membaca teks ini faham bahwa kelas itu luas. Yang kedua, al-muslimatu zakiyatun. Kalau hanya al-muslimatu saja atau zakiyatun saja, maka orang nggak faham maksudnya. Tapi ketika digabungkan menjadi al-muslimatu zakiyatun, maka fahamlah orang yang mendengarnya. Demikian juga yang ketiga, asyamsu tali'atun. Kalau asyamsu dipisahkan dengan tali'atun, tidak ada makna yang jelas. Asyamsu tersendiri, tali'atun tersendiri. Tapi ketika digabungkan, maka orang bisa menangkap maksudnya bahwa asyamsu tali'atun, matahari itu terbit.